Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwat Mukasyafat, bisa dipanggil Nasya, dengan NIM 220701500009. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas mengenai materi proses emotional processing and recovery. Nah, sebelum masuk pada materinya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang konsep. Jadi, emotional processing berawal dari penelitian Lang pada tahun 1977 tentang fear imagery. Menurut Lang, struktur ketakutan adalah semacam program kognitif yang memuat 3 komponen. Di antaranya yaitu yang pertama ada stimulus. Nah, stimulus ini objek atau situasi yang ditakuti. Kemudian yang kedua ada respon, di mana responnya adalah reaksi tubuh dan perilaku, misalnya jantung berdebar, keringat, atau lari menjauh. Dan yang terakhir ada meaning, yaitu makna ancaman yang diberikan kepada individu terhadap stimulus dan respon. Misalnya, jantung berdebar-debar berarti saya akan mati. Nah, struktur ini bisa adaptif kalau sesuai dengan realitas atau patologis, kalau berlebihan dan membuat kita menganggap hal aman sebagai berbahaya. Kita masuk pada definisi emotional processing. Jadi, menurut Foa dan Kosak pada tahun 1986, emotional processing adalah proses memodifikasi struktur ketakutan yang salah dengan memasukkan informasi baru yang lebih realistis. Jadi, bukan melupakan rasa takut, melainkan belajar makna baru yang lebih aman. Dengan kata lain, recovery itu bukan menghapus memori lama, tapi menambahkan asosiasi baru yang bisa melawan asosiasi salah sebelumnya. Selanjutnya ada syarat terjadinya emotional processing, di mana ada 2 syarat penting agar emotional processing dapat terjadi. Yang pertama ada aktivasi struktur ketakutan, di mana individu harus menghadapi stimulus yang ditakuti supaya rasa takutnya muncul. Kalau tidak ada aktivasi, tidak ada ruang untuk belajar hal baru. Yang kedua ada inkorporasi informasi korektif, di mana pada bagian ini individu harus memperoleh dan menyerap informasi baru yang bertentangan dengan asosiasi salah dalam struktur ketakutan. Contohnya, orang dengan fobia anjing belajar bahwa tidak semua anjing berbahaya melalui interaksi langsung dengan anjing jinak. Materi selanjutnya ada mekanisme proses dalam terapi, di mana yang pertama ada paparan. Paparan yaitu menghadapi stimulus atau ingatan yang ditakuti, baik nyata maupun dalam imajinasi. Yang kedua ada habituasi atau penurunan respon ketakutan, di mana ada 2 jenis, yaitu within session habituation, yaitu penurunan dalam satu sesi, dan between session habitation, yaitu penurunan antar sesi. Ini yang lebih terkait dengan hasil jangka panjang. Yang ketiga ada koreksi kognitif, di mana muncul pemahaman baru, misalnya saya bisa mengatasi kecemasan atau ancaman yang saya takutkan tidak terjadi. Nah, materi selanjutnya ada hambatan emotional processing. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, yaitu yang pertama menghindar atau mencegah aktivasi struktur ketakutan. Yang kedua ada distraksi, yaitu pengalihan perhatian, di mana dapat menghambat informasi korektif meski sedang membantu pada fobia spesifik. Yang terakhir ada overactivation, yaitu bila kecemasan terlalu tinggi bisa mengganggu perhatian sehingga informasi baru tidak terserap. Selanjutnya ada proses recovery secara alami atau natural recovery. Pada trauma ada orang yang bisa pulih secara alami, ada pun yang berkembang menjadi PTSD. Faktor pembedanya antara lain, yang pertama
engagement, yaitu berani menghadapi ingatan atau pemicu trauma. Yang kedua ada perubahan kognisi trauma, dari dunia ini sepenuhnya berbahaya menjadi tidak semua situasi berbahaya. Yang ketiga ada organisasi naratif utama, di mana punya cerita yang runtut dan koheren tentang pengalaman traumatis, memudahkan integrasi memori. Dan materi yang terakhir ada recovery dalam berbagai gangguan. Yang pertama ada PTSD, yaitu pulih ketika trauma memori dihadapi berulang kali tanpa bahaya nyata, sehingga asosiasi memori ancaman makin lemah. Yang kedua ada social anxiety disorder, yaitu melalui paparan sosial orang belajar bahwa prediksi pasti ditolak atau dihina tidak selalu benar. Yang ketiga ada OCD, yaitu pasien belajar bahwa tidak melakukan ritual ternyata tidak menyebabkan bencana. Selanjutnya ada contoh kasus yang ada di Indonesia. Jadi saya mengambil contoh kasus gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Bencana besar seperti tsunami Aceh pada tahun 2004 menimbulkan trauma mendalam bagi para penyintas. Banyak korban kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghidupan. Kondisi ini memunculkan reaksi emosional ekstrim seperti ketakutan, kesedihan, mimpi buruk, hingga gejala PTSD atau post traumatic stress disorder. Yang pertama ada proses emotional processing. Menurut seperti yang saya jelaskan tadi, menurut Foa dan Kosak pada tahun 1986, emotional processing adalah mekanisme bagaimana individu menghadapi dan menguraikan memori traumatis agar dapat beradaptasi. Dalam kasus penyintas tsunami Aceh, stimulus seperti bunyi keras, air pasang, atau gempa kecil bisa memicu ketakutan pada korban atau penyintas. Yang selanjutnya ada respon. Korban pasti memiliki jantung berdebar, panik, ingin melarikan diri, bahkan menghindari pantai. Terus meaningnya, bagian meaning, mereka menafsirkan situasi tersebut sebagai ancaman besar yang membahayakan hidup. Proses ini awalnya bisa memunculkan instruksi atau ingatan yang terus muncul, dan avoidance atau menghindari pantai, seperti korbannya itu menghindari pantai atau laut. Namun melalui dukungan sosial, konseling trauma, dan terapi kelompok, penyintas mulai berani menceritakan pengalaman dan menghadapi kenangan pahit secara bertahap. Yang selanjutnya ada recovery. Recovery terjadi ketika mereka mulai mengintegrasikan pengalaman traumatis ke dalam narasi hidupnya, bukan lagi melihat hanya sebagai luka. Misalnya, penyintas atau korban mulai bisa kembali ke pantai tanpa merasa panik. Mereka muncul komunitas dukungan seperti Yayasan Pulih dan Trauma Healing berbasis agama dan budaya di Aceh. Mereka menemukan makna baru, misalnya melihat pengalaman itu sebagai ujian hidup dan kesempatan untuk bangkit. Beberapa bahkan relawan kemanusiaan berbagi pengalaman untuk membantu orang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sulfiani pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa intervensi psikososial pasca tsunami di Aceh berhasil melalui pendekatan konseling, dukungan komunitas, dan pemrosesan emosional secara bertahap. Jadi kesimpulannya adalah emotional processing adalah inti dari proses penyembuhan berbagai gangguan kecemasan. Proses ini terjadi ketika struktur ketakutan diaktifkan dan disusupi informasi baru yang mengoreksi makna salah, baik dalam terapi maupun dalam pemulihan alami. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.